Terima kasih. Converter dari manapun, dan saya sudah tes menggunakan converter Xiaomi, bisa berfungsi dengan baik di Sony XZ2 ini. Di bagian belakangnya ada flash, ada laser autofocus, dan ada satu biji kamera belakang 19 megapiksel, dia predictive autofocus, dan ada logo NFC, dan ada fingerprint di tengah-tengah bodi ini. Bagian bawahnya ada logo Xperia. Pertama kali memegang HP ini sudah pasti feel-nya premium banget, karena harga itu nggak pernah bohong. Menggunakan bodi kaca depan belakang yang sudah dilindungi oleh Gorilla Glass 5, jadi sudah pasti handphone ini licin banget. Ukuran HP ini tingginya 15 cm, lebarnya 7 cm, dan tebelnya mencapai 1 cm lebih dikit. Bisa teman-teman lihat, handphone ini agak gemuk, tetapi beruntung karena finishing dari bodi belakangnya yang melengkung, jadi handphone ini nggak berasa begitu tebal. Yang mengganggu dari desain ini adalah penempatan tombol volume atas bawah dan tombol locknya. Dia tidak seperti smartphone lain yang pada umumnya, jadi harus adaptasi. Belum lagi penempatan fingerprintnya yang agak di tengah. Sebenarnya sih lebih pas di sini ya fingerprintnya ya. Cuma nggak tahu kenapa Sony di sini, saya tidak tahu. Karena posisinya yang canggung banget, jadi saya tidak memakai fingerprint pada handphone ini. Performa dari Sony XZ2 ini sudah pasti kenceng banget. Dia menggunakan Snapdragon 845, sudah pasti tidak bakalan ada keluhan karena performanya yang sudah pasti kenceng banget. Untuk pemakaian sehari-hari kayak sosmed, browsing, YouTube dan lain-lain sudah pasti lancar jaya. Begitu cepat, begitu enak, begitu smooth. Dan untuk hasil Antutunya mendapatkan skor 316.000 menggunakan Antutu versi 8. Dan untuk gaming sudah pasti sangat lancar jaya. Contoh aja yaitu di game PUBG ini. Dan untuk settingan grafik dari Sony XZ2 ini sudah pasti mendapatkan settingan Smooth Extreme, Balance Ultra, HD Ultra, dan HDL Ultra. Dan sudah pasti sangat lancar jaya. Dan gironya juga enak.
Sudah pasti kalian pasti bakalan lebih jago kalau memainkan game PUBG ini di Sony XZ2 ini. Tidak ada keluhan untuk layar sentuhnya. Dan semalam saya ngetes main PUBG dari 100% sampai lowbat. Dia kuat cuma 2 jam 43 menit. Jadi sudah cukup oke karena baterai dari Sony XZ2 ini cuma 3180 mAh. Jadi kalau udah 2 jam setengahan sudah oke banget. Dan bisa teman-teman lihat dari baterai locknya, itu saya main dari jam setengah 10. Bisa teman-teman lihat temperaturnya itu di kisaran dari 41, 42, rata-rata di 42. Begitu dia udah mau 20%, suhunya naik lebih tinggi lagi menjadi 43 lebih, dan sampai 44 itu udah di 10% dan jam 12. Dan untuk pemakaian standar sehari-hari, jadi kayak seperti sosmed, browsing, YouTube, ya itu dia kuat standby-nya mencapai 23 jam dengan screen on time mencapai 4 jam 55 menit. Dan di hari berikutnya standby-nya mencapai 21 jam dengan screen on time mencapai 4 jam 15 menit. Dan untuk mengecas handphone ini saya menggunakan charger QC 3.0 fast charging. Cuman begitu saya colok, dia tidak ada fast chargingnya. Saya mulai ngecas di jam 00.26, bisa teman-teman lihat dari 8%, dan dia 100% itu di 02.30, dan dari 100% untuk menjadi fullnya itu butuh waktu sekitar 10 menitan. Jadi handphone ini ngecasnya butuh waktu 2 jam 10 menit. Cukup lama karena ampere yang masuk itu agak kecil, cuma 2 ampere aja. Saya ada foto di sore hari di mall kemarin dan kualitasnya cukup bagus. Saya nggak nyangka. Bisa teman-teman lihat ini hasil fotonya. Karena begitu saya zoom, itu mobil yang di seberang itu jaraknya lumayan loh, beberapa belas meter. Itu begitu saya zoom, plat nomornya aja masih kelihatan. Dan ini coba teman-teman lihat anak-anak yang pulang sekolah, begitu saya zoom itu mukanya cukup lumayan kelihatan gitu, nggak gitu pecah. Dan ini coba teman-teman lihat, untuk langitnya sudah pasti dapat banget. Begitu saya zoom, itu tulisan Goodyear-nya itu kebaca banget loh. Jadi sudah pasti nggak bisa dipandang sebelah mata. Dan ini untuk foto daun, fokusnya dapat banget dan juga tajam. Dan ini saya foto di dalam rumah dengan pencahayaan yang tidak begitu terang dan hasilnya juga tetap tajam. Dan untuk bokehnya, Sony ini masih kurang bagus bokehnya, bahkan masih kalah sama Xiaomi. Kadang saya foto bokeh itu kadang dia malah nggak bisa diproses gitu. Dan untuk malam hari Sony XZ2 ini dia tidak ada night mode-nya, jadi saya hanya foto menggunakan mode auto bawaannya dan hasilnya tidak terlalu jelek. Ini udah benar-benar gelap banget ini, dan saya foto lagi dan hasilnya cukup oke. Meskipun dia tidak ada night mode, tetapi hasilnya tidak begitu mengecewakan. Ini foto night mode-nya. Oke. Cukup lumayan. Ini adalah slow mo-nya. Dan untuk hasil perekaman videonya sudah pasti oke banget. Saya coba rekam di 4K 30 fps dan hasilnya tidak goyang karena dia ada fitur steady-nya. Cuman fitur steady-nya itu hanya yang standar aja. Kalau mau yang intelijen itu dia harus di Full HD 30 fps. Dan untuk kualitasnya Sony sudah tidak perlu diragukan lagi. Hasilnya begitu bagus.
Sony ini sudah sangat agak murah, mencapai 4 jutaan saja. Saya coba langit. Nah. Oke. Sony XZ2 sudah pasti dia menggunakan Xperia UI. Sudah pasti teman-teman tahu lah, untuk yang suka pakai HP Sony, dia begitu standar banget. Bener-bener minim fitur, nggak ada yang mau dipencet-pencet. Dia sudah seperti kayak Android One. Cuman dia tampilannya enak aja dilihat untuk Xperia UI-nya. Untuk dual app saja masih tidak ada loh. Dan untuk pengunciannya itu dia hanya fingerprint aja. Untuk face unlock aja masih tidak ada. Dia cuma ada yang beda itu adalah Xperia Assist. Karena dia minim fitur, jadi sudah pasti handphone ini kenceng banget. Begitu cepat dalam menjalankan aplikasi. Begitu pencet dia juga langsung jalan, langsung diluncurkan gitu. Mendingan kayak gini ya kan, cepet, jadi enak pakainya. Dan untuk multitaskingnya juga oke banget. Sekian review dari saya mengenai Sony XZ2 ini. Like kalau kalian suka video ini, dislike kalau tidak. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam HP second.